Selamat datang kembali. Kita lanjut lagi ya pembahasan mendalam kita. Kali ini kita pegang materi dari Anda, spesifiknya kutipan dari buku Jordan Peterson Beyond Order, fokus kita ke aturan kelima. Jangan lakukan apa yang Anda benci. Kedengarannya simple ya, tapi ternyata dalamnya lumayan juga. Iya, betul. Sepintas kayak saran biasa aja, tapi ini menyentuh inti banget. Kita semua kan pasti pernah ya ada di situasi yang, aduh bikin gak nyaman, di kerjaan atau di mana gitu. Nah, pertanyaan dari sumber ini, kapan rasa nggak suka itu jadi lebih serius? Jadi semacam pelanggaran suara hati kita gitu. Kapan kita mesti bilang stop sama kompromi? Nah, itu dia. Ini kan ketegangan klasik ya. Antara kita perlu adaptasi, perlu cari aman, sama panggilan dari dalam diri yang minta kita jujur. Yang ditekankan di sini bukan cuma hindari benci, tapi ada unsur, kewajiban moralnya. Bertahan di situasi yang Anda tahu salah itu, dilihatnya bukan cuma lemah, tapi bisa jadi kayak mengkhianati diri sendiri. Oh, jadi seberat itu ya implikasinya? Iya, menurut sumber ini begitu. Terus pertanyaannya, apa dampaknya kalau kita terus-terusan abaikan itu? Ada cerita menarik nih di sini, soal klien di perusahaan gede. Dia cerita, gimana ya, dia kejebak debat panjang banget, sampai rapat berkali-kali, cuma buat nentuin istilah flip chart itu nyinggung atau enggak. Akhirnya diganti jadi easel pad. Haha, iya ya. Kedengerannya agak absurd ya. Klien ini mikir, ini konyol banget, tapi dia nggak pede buat ngomong langsung ke bosnya. Menarik responsnya dia gimana? Dia nggak konfrontasi langsung kan? Nggak. Dia malah melakukan yang disebut di sini aksi pertahanan dari belakang. Jadi kayak perlawanan tapi nggak langsung. Semacam, gerilya ide gitu kali ya, kalau perangnya terlalu beresiko. Gimana tuh maksudnya? Dia mulai bikin proyek edukasi internal. Isinya ngeritik pemikiran-pemikiran yang dianggap pseudoscience, kayak teori gaya belajar gitu, yang sering dipakai EHR. Nah, pemikiran semacam itu yang menurut dia jadi dasar perdebatan remeh kayak soal flip chart tadi. Oh, jadi dia tetap bertindak sesuai integritasnya, tapi caranya nggak langsung ya? Iya. Tapi apa strategi gitu nggak beresiko dianggap pasif-agresif? Atau malah nggak nyelesain masalah di akarnya karena hindari konfrontasi? Itu pertanyaan bagus banget. Sumber ini kayaknya melihat itu sebagai strategi bertahan hidup lah, ketika pilihan lain lebih jelek. Balik lagi ke poin utama tadi, ada semacam kewajiban moral untuk nggak melakukan yang kita benci. Kenapa tekanannya sekuat itu ya? Karena bertahan di situasi yang bikin jiwa kita sakit itu, itu menurut penulisnya, skenario terburuk. Ada analogi yang lumayan nyelekit di sini. Kayak memotong ekor kucing sedikit demi sedikit. Aduh. Ya, itu dia. Itu gambarin banget gimana semangat kita bisa mati pelan-pelan, ya kan? Bertahun-tahun. Katanya itu lebih parah daripada susah sebentar tapi cari jalan keluar. Tapi, nah ini penting-penting banget buat dibedain. Sumber ini nekenin banget. Aturan ini bukan soal kita benci kerjaan karena berat, atau bosenin, atau statusnya rendah. Kata penulisnya, itu seringnya cuma soal sombong atau kurang bersyukur aja. Oh, oke. Yang dimaksud benci di sini itu, kalau situasinya maksa Anda langgar nilai inti Anda, suara hati Anda. Gitu. Ah, itu dia kuncinya. Tapi gimana caranya kita bisa bedain itu dalam pengalaman kita sendiri ya? Kadang kan tipis banget batasnya. Antara ini cuma nggak nyaman aja sama, wah ini salah buat gue. Betul, nggak gampang. Sumber ini ngaitinya sama self-deception, penipuan diri. Maksudnya? Waktu kita maksain diri melakukan yang kita benci, kita seringnya jadi terpaksa bohong. Entah ke orang lain, atau yang lebih parah, ke diri sendiri. Kita cari-cari alasan buat bertahan, nah bohong ke diri sendiri ini yang bahaya. Kenapa bahaya? Emang apa dampaknya kalau kita terus-terusan bohongin diri sendiri gitu? Ke cara kita ambil keputusan nanti misalnya? Tepat sekali, itu bisa ngerusak mekanisme paling dasar kita. Kompas moral kita itu loh. Sumber ini bilang, Anda bisa kehilangan kemampuan buat percaya sama penilaian Anda sendiri. Nanti pas ada situasi genting, Anda jadi bingung. Udah nggak tahu mana utara yang benar buat Anda. Wah, dalam juga ya. Jadi, kalau kita rangkum nih intinya, mengenali kapan rasa nggak nyaman biasa itu berubah jadi pelanggaran suara hati, itu krusial banget. Dan menurut sumber ini, Anda punya tanggung jawab moral buat berusaha nempatin diri di posisi di mana Anda bisa jujur sama diri sendiri. Walaupun mungkin susah, butuh berani. Iya, betul. Dan ini bukan berarti kita harus lari dari semua kesulitan ya. Bukan itu.
Ini lebih soal jaga integritas. Pastiin kompas moral kita itu masih jalan, masih berfungsi. Dampaknya itu jauh lebih gede daripada sekedar nyaman sesaat. Ini soal menjaga kemampuan Anda buat bikin penilaian yang benar ke depannya. Oke, sebagai penutup, ini ada satu pemikiran buat Anda renungkan. Coba deh pikirin satu hal kecil aja dalam kerjaan atau hidup Anda sekarang yang rasanya agak salah atau nggak sepenuhnya jujur buat Anda, sekecil apapun itu. Terus, pikirkan, tindakan apa mungkin nggak langsung ya, kayak contoh klien tadi, yang bisa Anda ambil minggu ini buat mulai bergerak. Selangkah aja, menuju integritas yang lebih utuh.